Ya, seribuan penumpang memadati arus balik Lebaran di terminal di Klaten, Jawa Tengah pada Jumat sore. Ya, arus balik juga diwarnai dengan isak tangis penumpang bus saat berpisah dengan keluarganya. Isak tangis keluarga dengan salah satu penumpang ini mewarnai arus balik Lebaran di Terminal Insinyur Soekarno, Klaten, Jawa Tengah, Jumat sore. Setelah mudik ke kampung halaman, kini penumpang bus tersebut harus kembali ke perantauan. Rahmi Ayu saat berpamitan dengan keluarganya, ia bersama suami hendak balik ke perantauan, yaitu Kerawang. Mereka memilih menggunakan bus karena aksesnya gampang dan dekat dengan rumah. Sedangkan harga tiket bus saat arus balik Lebaran meningkat 2 kali lipat dibanding hari-hari biasa. Dari sebelumnya Rp200.000 melonjak jadi Rp450.000 per orang. Sama suami tujuannya ke Karawang Barat, nanti turun di Badami. Ini harus balik sekarang, kenapa Mbak? Karena hari Senin udah masuk kerja sih. Harga tiketnya gimana sekarang? Ya kalau Lebaran kan biasanya itu ya naik agak 2 kali lipatnya dari hari biasa. Lonjakan arus balik Lebaran di Terminal Insinyur Soekarno, Klaten terjadi sejak tanggal 3 Mei. Mereka umumnya hendak menuju ke wilayah Jabodetabek untuk kembali bekerja. Untuk lonjakan penumpang arus balik mudik itu sudah terjadi dari tanggal 3 Mei. Ada 508 penumpang, kemudian tanggal 4 Mei itu ada 761 penumpang, dan lonjakan paling besar itu ada tanggal 5 Mei kemarin, itu ada 1008 penumpang. Sama arus mudik dan balik Lebaran, jumlah armada yang masuk ke Terminal Insinyur Soekarno, Klaten sebanyak 600 bus per hari. Hal ini meningkat yang biasanya hanya 400 bus per harinya. Agus Adi, Klaten, Jawa Tengah. Ya, kepadatan kendaraan masih terjadi di ruas Jalan Tol Cikampek dari arah Cirebon menuju Jakarta. Volume arus balik di ruas tol dari ruas tol kilometer 414 Kalikangkung Semarang hingga ruas tol Jakarta terus meningkat pesat. Situasi arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Cikampek dari arah Cirebon menuju Jakarta mengalami kepadatan. Kondisi ini terpantau di kilometer 62 sekitar res area Tol Cikampek Jumat malam. Di titik ini laju kendaraan hanya dapat dipacu sekitar 10 km per jam. Selain membludaknya kendaraan, kepadatan juga dipicu oleh aktivitas keluar masuk kendaraan di res area. Untuk mengurainya, petugas berlakukan buka tutup. Jika kapasitas sudah penuh, maka polisi melakukan penutupan sementara. Namun dampak dari buka tutupnya res area, tidak sedikit pengendara yang parkir di bahu jalan untuk sekedar istirahat atau buang air kecil. Pak, res area udah penuh ditutup. Oh, areanya ditutup. Iya. Terus ini alasan parkir di pinggir jalan mau ngapain? Mau pipis. Oh, kebelet. Oke. Tadi perjalanan dari mana, Pak? Dari Bandung. Dari Bandung. Penerapan one way atau satu arah dari kilometer 414 Kalikangkung Semarang hingga ruas tol Jakarta mulai diterapkan. Mengingat kian pesatnya lonjakan arus balik dari arah Jawa Tengah ke arah Jakarta. Hingga Jumat malam di ruas tol Cipali Palimanan iring-iringan kendaraan terus mengalir. Sejak pukul 18 hingga 21 tercatat sekitar 16.000 atau naik menjadi 5.000 lebih kendaraan per jam yang melintas di tol Palimanan ke arah Jakarta. Petugas kepolisian pun terus disiagakan di sepanjang jalur tol. Sementara itu, Polda Jawa Tengah memprediksi masih ada sekitar 200.000 kendaraan lagi yang masih akan kembali ke arah ibu kota melalui gerbang tol Kalikangkung. Karena arusnya masih tinggi, kiriman arusnya cukup tinggi, dan hitungan-hitungan kendaraan yang masih belum kembali ke Jakarta. Ini sudah bisa kita hitung, ada sekitar 200 sekian ribu yang belum kembali ke Jakarta. Ini kita kelola.
Dengan one way tentunya ini salah satu alternatif. Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau kepada pihak jajaran Polres di Pantura agar selalu berkoordinasi dengan Polda maupun Kakor Lantas untuk melakukan langkah-langkah dalam penanganan rekayasa arus saat one way. Pengalaman kita semalam pada saat one way diberlakukan, itu praktis pergerakan dari Semarang ke Jakarta hanya 5,5 jam. Menhub optimis one way yang dimulai pada Jumat dari gerbang tol Kalikangkung Semarang ke arah Jakarta berjalan lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.